Ya, baik, selamat pagi adik-adik semua. Jadi hari ini ketemu kembali ya dengan Bu Jihan. Jadi pada hari ini kita sudah masuk materi baru adik-adik ya, yaitu bab ketiga tentang relasi dan juga fungsi. Nah, pada pertemuan hari ini adik-adik kita akan lebih banyak membahas tentang relasi dan penyajiannya. Oke, jadi sebelum nanti Ibu mulai, kita pimpin doa dulu ya. Kita sama-sama berdoa dan juga kita cek kehadiran kalian ya. Oke, siapa yang bisa memimpin doa? Mungkin Ade Agnes mungkin? Ya, silakan pimpin doa. Baik, Ibu. Iya, ya silakan Ade. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Iya, Doa dimulai. ya. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya. Nah, jadi sudah semuanya berdoa, semoga nanti dalam proses pembelajaran kita bisa lancar adik-adik ya. Nah, untuk hari ini semuanya sudah hadir ya, Ibu lihat di ruangan Zoom ini. Nah, ya, kita langsung mulai saja adik-adik. Ibu izin share screen ya untuk menampilkan materi kita hari ini. Oke, sebentar dulu. Oke, semuanya bisa disiapkan dulu ya adik-adik ya terkait bahan ajar, bukunya ya disiapkan, catatan kalian juga buku paket yang akan digunakan. Oke, alat tulisnya juga dilengkapi. Oke, apakah slide Ibu sudah terlihat adik-adik? Nah, jadi ini Ibu tampilkan slide untuk adik-adik Belum, Bu. adalah, ya, harap ditunggu sebentar ya. Ya, Bu. Oke, jadi ini adik-adik, Bu Jihan buatkan ini di Sudah, Bu. Canva ya, agar sedikit lebih estetik dan menarik perhatian kalian gitu ya. Oke, kita mulai. Jadi yang pertama Ibu sampaikan terkait KD adik-adik ya, atau kompetensi dasar yang akan adik-adik capai hari ini, seperti itu. Nah, ada dua adik-adik, silakan bisa dilihat di slide ya. Oke. Nah, selanjutnya adik-adik, ini yang mungkin Ibu tekankan ke kalian terkait tujuan pembelajaran. Ya, jadi melalui dengan kegiatan diskusi kelompok, jadi nanti Ibu akan terapkan model pembelajaran problem based learning. Adik-adik akan diskusi bersama kelompok. Nanti langkah-langkahnya Ibu sampaikan ya di awal ya. Jadi setelah ini. Oke, nah selanjutnya. Nah, penilaian. Nah, Ibu perlu sampaikan kepada adik-adik terkait penilaian yang akan Ibu lakukan selama proses pembelajaran hari ini. Terkait penilaian sikap, itu ada bertanggung jawab, percaya diri, aktif, dan mandiri. Juga nanti ada penilaian pengetahuan adik-adik dan keterampilan. Nanti Ibu akan berikan kuis kalian di akhir pembelajaran. Ya, oke. Nah, baik adik-adik, kita langsung saja. Sebelum kita masuk ke materi relasi, nah Ibu akan ajak adik-adik semua untuk mengingat kembali. Nah, jadi ini materi prasyarat yang sudah adik-adik pelajari saat kelas 7, yaitu himpunan. Ada yang masih ingat adik-adik tentang himpunan? Ada, Bu. Saya, Bu. Masih, Bu. Ya, Saya, masih Bu. ya. Hebat sekali semuanya ya. Luar biasa, ini masih ingat materi kelas 7. Nah, di slide berikutnya Ibu tampilkan adik-adik tentang, nah ada dua gambar, sebelah kiri dan sebelah kanan. Ya, gambar sebelah kiri itu adalah gambar apa ya? Ada yang tahu nggak? Itu siapa ya? Kartun, Bu. Gambar kartun tuh, Bu. Iya, gambar kartun. Oke, kita ibaratkan ini sebagai orang-orang gitu adik-adik ya. Ada cewek, cowok, ada mas-mas, mbak-mbak gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita bisa jelaskan bahwa yang gambar sebelah kiri ini adalah gambar kumpulan siswa atau himpunan anak gitu, nama orang, siapalah namanya bebas nanti kalau harus diisi nama ya. Sementara adik-adik kalau yang sebelah kanan di gambar kedua itu Ibu tampilkan terkait ada gambar shuttlecock nih sama raket badminton ya berarti ya, lalu ada bola,
ada ring basket dan bola basket, terus ada yang main voli. Nah, kira-kira adik-adik dari dua gambar ini, jadi apa yang bisa adik-adik simpulkan terkait himpunan yang akan kita ingat kembali materinya ya? Ada yang bisa mungkin? Saya, Bu. Ya, Asep silakan. Menurut saya sepertinya setiap siswa memiliki hobi masing-masing, Bu. Iya, betul sekali ya, pintar. Oke, jadi ini ada himpunan orang, ada himpunan olahraga kegemaran gitu ya. Nah, selanjutnya kita bisa tarik kesimpulan adik-adik terkait dengan himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang anggotanya dapat didefinisikan dengan jelas ya. Oke. Nah, sekarang Ibu ingin tahu dulu, sebenarnya apa sih hubungan himpunan dan relasi yang akan kita pelajari hari ini? Oke, jadi ini masih jadi pertanyaan ya untuk adik-adik di awal. Oke, nah kita selanjutnya akan lebih banyak adik-adik akan membahas tentang definisi relasi dan penyajiannya seperti yang tadi Ibu sudah sampaikan di awal. Nanti adik-adik akan mengerjakan LKPD secara berkelompok gitu ya. Oke, nah ini Ibu sedikit sampaikan sebelum nanti adik-adik mengerjakan LKPD-nya secara berkelompok adalah tadi Ibu sampaikan ya, Ibu akan mengajak kalian belajar hari ini menggunakan model pembelajaran problem based learning ya. Jadi ada tahap 1, kalian nanti akan membaca masalahnya di LKPD, lalu nanti kalian berdiskusi, lalu kalian nanti menyelidiki masalahnya, lalu kalian mencatat jawabannya, lalu kalian mempresentasikan. Oke, tenang saja adik-adik, jangan khawatir, nanti Ibu akan dampingi ya di semua prosesnya. Siap, semangat ya adik-adik ya. Semangat, Bu. Ya, Bu, semangat. Oke, siap. Baik, selanjutnya berarti kalian akan Ibu bagi berdasarkan kelompoknya. Ada 2 kelompok adik-adik, kelompok 1 dan kelompok 2. Ya, kelompok 1 di sebelah kiri ada Asep, Dikson, Said, Novi, dan Namira. Terus di kelompok 2 ada Ari, Heni, Lukas, Denny, dan Agnes. Sudah semua ya masuk kelompok ya? Sudah, Ibu. Iya, silakan. Ibu. Kalau gitu nanti adik-adik silakan dah masuk ke breakout room yang akan Ibu share ya, linknya ya. Nah, lalu adik-adik kita akan bahas LKPD sebentar. Ibu akan share linknya di drive Ibu ya adik-adik ya. Oke. Sebentar dulu. Oke. Oke, ini LKPD-nya. Sebentar. Oke, adik-adik Ibu kirim link LKPD-nya di kolom chat ya. Silakan nanti Oke, bisa. sudah, Bu. Sudah masuk, Bu. Oke, Sudah masuk. siap. Oke, silakan adik-adik langsung bisa diskusi ya dengan kelompoknya. Oke, jadi kita sudah masuk ke tahap diskusi kelompok. Waktunya berapa lama, Ibu Jihan? Ya, 30 menit ya. Silakan ya, Dek Denny. Oh, iya, Ibu. Terima Oke. kasih. Silakan, ayo semuanya diskusi ya. Oke, kelompok 1 sudah sangat bagus sekali ya. Ini sudah lengkap ditulis jawabannya. Silakan lanjutkan diskusi. Oke, untuk kelompok 2. Wah, ini kelompok 2 coba diperbaiki lagi nanti penulisannya ya, adik-adik ya. Oke, untuk kelompok Sudah, 2. Ibu. Sudah selesai. Sudah ya. Kelompok 2 sudah, Oh, Bu. sudah selesai. Hebat sekali ya kelompok 2. Kelompok 1 bagaimana? Kelompok Sudah 1 juga? sudah selesai, Bu. Oke, kalau sudah kita langsung lanjut ke presentasi ya adik-adik ya. Oke, silakan dari kelompok 1 mungkin dulu dipresentasikan. Siapa ketua kelompoknya nih? Ya, sangat bagus sekali ya dari kelompok 1. Oke, ayo beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Sudah sangat bagus ya mempresentasikannya. Oke, walaupun kita tepuk tangannya virtual nggak apa-apa ya adik-adik ya.
Oke, untuk kelompok 2 apakah ada masukan? Untuk kelompok 1 dipersilahkan. Oke, sangat bagus sekali ya. Ade Deni tadi sudah menyampaikan masukan untuk teman-temannya di kelompok 1. Oke. Nah, sekarang giliran kelompok 2 nih yang presentasi. Silahkan kelompok 2. Ibu kasih waktu 10 menit ya untuk present di depan. Demikian, terima kasih Ya, semuanya. baik sekali. Adik Deni sudah menyampaikan ya apa hasil diskusinya dari kelompok 2. Nah, sekarang giliran nih. Ayo, coba kelompok 1 yang berikan tanggapan. Ayo, siapa yang bisa memberikan tanggapan? Mungkin Saya Bu. Nixon. Oh ya, Novi boleh. Silakan tanggapi untuk Tanggapannya kelompok 2. ini udah Bu. Bagus sekali, luar biasa sudah berani memberikan tanggapan ya. Sangat bagus sekali, ditingkatkan lagi ya nanti ke depannya. Oke, jadi adik-adik, Ibu sangat berbangga sekali. Adik-adik sudah berani mempresentasikan, berani memberikan masukan dan juga tanggapan untuk teman-temannya. Jadi nanti ditingkatkan kembali di pertemuan berikutnya adik-adik ya. Oke, nah di akhir adik-adik mungkin Ibu akan memberikan kalian kuis. Silahkan dikerjakan dalam waktu 10 menit ya adik-adik ya. Oke, yang sudah bisa dikumpul ya. Sudah, Bu. Oke, kirimnya nanti di Google Classroom adik-adik ya. Sudah ya, Idikson hebat sekali, mantap, luar biasa. Belum, Bu. Masih ada beberapa satu soal lagi nih, Bu. Iya, silakan dilanjut dulu. Ibu kasih waktu. Waktunya masih berjalan adik-adik ya. Oke. Ya, adik-adik waktunya habis. Silahkan semuanya diupload di Google Classroom ya. Sudah Bu. Ya, ini sudah Ibu cek, sudah semuanya masuk ya. Oke, nah adik-adik, Ibu lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Di akhir, Ibu akan ajak adik-adik untuk kita sama-sama melakukan refleksi adik-adik ya. Oke, jadi refleksinya Ibu sudah pandu di sini adik-adik. Jadi pertama akan kita ketahui dulu nih, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Siapa yang bisa coba? Saya Bu, Ya, silakan Asep. hari ini kita sudah belajar relasi Bu. Terima kasih. Iya, betul sekali. Terima kasih Asep. Ya, berikan applause dulu untuk Asep teman-teman. Ya, adik-adik ya. Oke, temannya sudah berani untuk memberikan refleksi. Oke, lalu apa saja yang belum dipelajari? Yang mungkin seperti fungsi, itu nanti akan ada di materi berikutnya, gitu ya. Nah, lalu terkait dengan kelanjutan hal yang telah dipelajari, berarti kan kita akan melanjutkan ke materi berikutnya, gitu ya. Lalu apa tindak lanjut yang akan adik-adik ambil untuk materi selanjutnya, yaitu mempersiapkan dengan baik tentunya. Nanti juga adik-adik dipelajari dulu materinya sebelum pelajaran di sekolah dimulai. Ya, seperti itu adik-adik. Mungkin ada lagi adik-adik yang ingin menyampaikan refleksi hari ini dan juga menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Saya Apa Bu, semuanya sudah jelas? Iya, silakan Said. kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini adalah ya, terima Ya, kasih. terima kasih. Luar biasa sekali sudah berani menyimpulkan dan menyampaikan refleksi ya Said ya. Tepuk tangan dulu untuk Said adik-adik. Iya, terima kasih. Oke. Nah, adik-adik setelah itu Ibu akan sampaikan seperti yang tadi juga Ibu sudah sampaikan ke kalian. Selanjutnya, setelah pertemuan hari ini kita akan bahas materi fungsi adik-adik ya, karakteristik fungsi dan penyajiannya. Oke, masih di bab 3 adik-adik ya. Oke. Nah, sebelum itu, sebelum Ibu akhiri, apakah adik-adik ada pertanyaan? Apakah semuanya sudah Tidak Bu. Sudah jelas. Sudah jelas ya? Oke. Adik-adik, di akhir Ibu sampaikan lagi sedikit motivasi untuk adik-adik agar tetap semangat belajarnya, tetap konsisten latihannya juga. Jangan mengendur ya adik-adik ya, walaupun kita belajarnya moda daring seperti ini, adik-adik harus tetap semangat dan juga luar biasa dalam pembelajaran. Oke? Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa di pertemuan Bu Jihan dengan Bu Jihan berikutnya. Selamat pagi. Sampai jumpa, Ibu. Selamat Sampai pagi. jumpa. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Bu.
Iya, Pak. Terima kasih. Terima kasih atas pas waktunya habis. Terima kasih atas presentasinya, Bu Jihan. Oke, Pak. Sekarang untuk 5 menit berikutnya kita akan melaksanakan kegiatan diskusi. Dimulai dari pembahas utama. Pembahas utama Bu Jihan siapa? Bu Novi kalau nggak Saya, salah tadi, Pak. Pak. Oke, silakan Bu berikan pembahasan. Tanggapan Ibu. Ya, eh, terima kasih atas kesempatannya. Tadi Bu Jihan sudah sangat luar biasa sekali ya pada saat mengajar. Semangatnya saya akuin sangat berdebar, katanya berapi-api gitu ya Bu ya. Namun ada beberapa hal yang saya berikan masukan, bukan berarti saya menggurui di sini ya Bu Jihan ya. Tidak apa-apa, Bu. Sangat Ya. menerima sekali masukan-masukan kan untuk kita lebih baik ke depannya. Ya, mungkin untuk yang pertama pertimbangkan lagi untuk bilang adik-adik, mungkin lebih baiknya anak-anak, gitu, Bu. Kemudian kalau dilihat dari rubrik penilaiannya itu, atau secara umum dulu, tadi seharusnya Ibu di awal itu menanyakan kejelasan suara kepada siswanya. Apakah suara Ibu sudah jelas terdengar atau bagaimana? Mungkin seperti itu dulu. Kemudian tadi Ibu mungkin lupa untuk mengecek kondisi siswa. Selain kabar, mungkin suruh siswanya itu mengecek lingkungan belajarnya apakah sudah bersih atau masih ada sampah di meja-mejanya. Seperti itu mungkin, Bu. Kemudian manfaat mempelajari himpunan dan relasi juga mungkin perlu Ibu sampaikan. Seperti itu, dan bagaimana cara Ibu membagi dua kelompok tadi itu mungkin juga disampaikan. Untuk mengecek kemampuan awal siswa itu tadi Ibu pakai apa nih, Bu Jihan? Kemampuan awalnya itu sebenarnya Bu di saya habis bilang persepsi itu kan ada tanya jawab berarti Bu, ya tanya Oh, jawab yang tentang apa sih himpunan yang gitu tuh. Terus saya tampilkan definisinya. Oh iya. Ya Bu Jihan. Saya kira tadi nggak gini ada gitu. Kemudian kalau untuk di rubriknya tadi Ibu sudah melakukan persepsi juga Bu Nge. Kemudian menstimulasi siswa untuk mengenali masalah dan akar masalahnya. Mungkin di sananya kurang. Mungkin Ibu kurang memberikan orientasi masalah nyata yang di awal dulu Bu di fase pertama itu. Kemudian untuk HOTS-nya tadi di LKPD-nya mungkin sudah HOTS Bu ya. Ya, Bu, ya masalah-masalah. Kemudian untuk pembentukan kelompoknya tadi saya sudah lihat udah 4-5 siswa. Kemudian keterampilan menggunakan metode, model dan pendekatan maupun media juga sudah. Kemudian menerapkan pembelajaran PPACK juga sudah terlihat dari Ibu menggunakan Canva atau aplikasi-aplikasi lain tadi. Kemudian keterampilan mengembangkan variasi interaksi ya juga sudah, meskipun ada beberapa yang terlihat kurang Bu ya. Kemudian keterampilan memanfaatkan waktu sudah bagus Bu. Dan mengorganisasi sumber belajar atau bahan ajar. Mungkin pada saat siswa itu mengerjakan LKPD, Ibu bisa mengarahkan gini, Bu. Selain bahan ajar atau buku yang kalian bawa di rumah, kalian bisa mencari sumber belajar lain, seperti di internet, mungkin arahkan siswanya seperti itu, Bu. Kemudian mengintegrasikan kemampuan critical thinking, creative thinking, reflective thinking, dan decision-nya itu mungkin belum gini Bu ya, belum optimal Bu ya. Saya kasih 4 di sini Bu ya. Kemudian volume dan intonasi suara sudah bagus, sudah sangat jelas saya lihat. Kemudian penggunaan bahasa yang baik dan benar juga sudah. Kemudian tadi Ibu sudah juga menganalogikan ya Bu ya. Menganalogikannya juga sudah bagus sekali. Tadi perkumpulan apa itu kartun dan hobi-hobi itu Bu ya. Kemudian gestur tadi Ibu sudah terlihat, tangannya ataupun tepuk tangan juga tadi Ibu berikan sudah terlihat. Kemudian menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, salah satunya dengan PPT yang tadi Ibu berikan itu sangat menarik sekali. Kemudian langkah-langkah pembelajarannya juga sudah. Kemudian berpakaian, saya lihat juga Bu Jihan sangat cantik di sini. Saya pasti kasih poin yang sempurna untuk berpakaian penampilannya. Kemudian untuk penilaian proses dan hasil belajar, assessment of learning-nya,
core learning dan assessment as learning-nya itu mungkin juga terlihat pada saat Ibu membagikan LKPD dan pembentukan kelompok itu Ibu pakai post-test sebelumnya atau gimana Bu ya? Iya Bu, sebenarnya saya udah mau ingat bilang itu. Oh Saya iya. pakai post-test sebelumnya Bu, karena kan di awal Iya. tidak mengecek kemampuan awal, tidak memberikan tes. Ya, Iya, berarti sudah juga di sini Bu. Kemudian penguatan juga tadi Ibu sudah berikan ya. Dan keterampilan menutup pembelajaran saya lihat tadi sudah ada menyimpulkan, refleksi, menyampaikan rencana pembelajaran ke depannya, kemudian salam dan doa juga sudah. Jadi untuk semuanya itu saya rasa sudah bagus Bu Jihan, apa yang tadi Ibu sudah presentasikan. Semangat ya Bu ya. Kian mungkin Pak Ya, Karta. terima kasih Bu. Terima kasih karena waktunya sudah lewat 5 menit, jadi saya kasih tanggapan sedikit aja. Silakan rekan-rekan selesaikan memberikan tanggapan di Google Form-nya. Bu Jihan nanti bisa lihat di Google Sheet-nya bagaimana saran yang diberikan oleh rekan-rekan nih. Kan semua rekan-rekan melakukan penilaian, silakan lihat di Google Sheet. Nanti udah ada nilai-nilai dan saran-saran yang diberikan. Apa yang kurang menurut rekan-rekan dari praktek yang Ibu lakukan? Untuk penemuannya saya udah ada nggak proses penemuannya ini Ibu, kelihatan tadi? Itu dah Pak, saya ambil ya persepsi awal tadi yang materi prasyarat yang himpunan itu. Jadi kan saya tampilkan gambar aja nih plek gitu Pak. Apakah mereka mau nyambung nggak gitu? Maksud saya seperti itu. Jadi ini kumpulan anak-anak, kartun-kartunnya itu. Terus ini olahraga-olahraga. Nah itu Pak. Oh iya, boleh. Kemudian mungkin pas pembagian kelompoknya aja Ibu kurang menjelaskan dasarnya. Dasar pembagian kelompok. Ya, tentang post-test. Iya, coba. Ya, di bagian penutupnya bukan udah melakukan post-test ya? Iya Pak, sudah itu kuisnya. Ya, tapi Ibu udah melakukan umpan balik. Oh, setelah saya lihat sekilas ternyata apa? Itu artinya tindak lanjutnya udah belum rasanya ya. Ibu kan melakukan post-test. Tindak lanjut terkait kuisnya. Oh iya. Oh ternyata saya lihat secara sekilas hasil post-testnya masih banyak yang belum bisa untuk bagian ini. Jadi menurut saya nanti ada umpan baliknya artinya. Ya, jadi maksudnya kan ada bagian dari penilaiannya apa tuh? Yang asesmen tuh. Dan pemanfaatan hasilnya kan itu melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar dan pemanfaatan hasilnya. Ibu sudah melaksanakan asesmennya, tapi pemanfaatannya belum kelihatan itu. Baik di awal maupun di akhir. Di awal itu kan pemanfaatannya untuk pembentukan kelompok. Kemudian di akhirnya dapat berupa umpan balik atau saran yang Ibu berikan ke siswa dari hasil post-testnya. Seperti itu aja Bu. Iya, baik Pak, terima kasih. Terima kasih Bu Jihan, silahkan stop. Terima kasih sudah baik, secara umum Pak. Sudah baik menurut saya. Itu aja. Terima kasih Pak Parta juga Bu Novi tadi masukannya banyak sekali. Terima kasih Bu, terima kasih Pak. Terima kasih. Silahkan stop share screen. Pak.